Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Anggun Safrina. Saya akan mempresentasikan makalah tentang bab evaluasi alternatif. Setiap perusahaan dalam menjalankan sebuah bisnis tentunya selalu ingin mendapatkan laba sesuai dengan harapan. Nah, dunia usaha saat ini tuh banyak mengalami adanya persaingan, baik persaingan secara negatif maupun secara positif. Nah, dengan katanya persaingan tersebut, maka konsumen itu menjadi semakin selektif dalam memilih sebuah produk yang ada di pasar. Nah, dengan adanya persaingan yang ketat seperti ini, maka perusahaan itu harus mampu untuk mengambil sebuah kebijakan yang tepat untuk memasarkan sebuah produknya tersebut sehingga produk tersebut tuh tetap bisa laku di pasar. Dengan begitu, perusahaan tersebut tuh bisa berkompetisi dan dapat memenangkan pasar. Adapun kegiatan pemasaran yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu mempengaruhi pembeli untuk bersedia membeli produk atau jasa dari perusahaan kita. Keputusan membeli itu pada dasarnya berkaitan dengan mengapa dan bagaimana tingkah laku konsumen. Adapun rumusan masalah pada kali ini yaitu tentang apa saja kriteria evaluasi, yang kedua bagaimana menentukan alternatif membuat keputusan, yang ketiga, bagaimana menaksir alternatif pilihan. Dan yang keempat, bagaimana menyeleksi aturan pengambilan keputusan. Pada bab berikutnya, yaitu bab 2, kita membahas tentang pembahasan. Nah, pada poin A, yaitu kita akan membahas kriteria evaluasi. Philip Kotler mengemukakan, konsumen mempelajari merek-merek yang tersedia dan ciri-cirinya. Informasi ini digunakan untuk mengevaluasi alternatif yang ada dalam menentukan keputusan pembeliannya. Beberapa kriteria evaluasi yang umum yaitu ada harga, nama merek, dan yang ketiga yaitu negara asal. Harga merupakan sejumlah uang atau biaya yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan untuk konsumen untuk menikmati sebuah produk dan jasa yang telah ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, perusahaan juga perlu memperhatikan penetapan harga suatu produk sehingga harga tersebut masih terjangkau oleh konsumen dan dapat bersaing dengan kompetitor. Nah, selain itu, harga yang ditetapkan oleh perusahaan juga harus sesuai dengan manfaat yang akan konsumen peroleh dari produk tersebut. Nah, biasanya kan konsumen itu akan beranggapan jika harga rendah, maka kualitas juga rendah. Begitu juga sebaliknya, jika harga yang diberikan itu tinggi, maka kualitas sebuah produk itu juga tinggi. Yang kedua yaitu nama merek. Nah, kenapa nama merek itu penting banget untuk sebuah produk? Nah, karena nama merek itu bisa menjadi komponen penting dalam marketing mix, dan di sisi lainnya merek merupakan sumber informasi dari sebuah produk tersebut. Nah, merek memiliki perbedaan nilai, manfaat, dan arti tersendiri bagi perusahaan maupun bagi konsumen. Ketika konsumen berpikir tentang produk bermerek, mereka biasanya mengasosiasikan pada fitur positif seperti misalnya pada barangnya, manfaatnya, rasa, dan keawetannya. Nah, hal ini berarti bahwa merek itu sebagai sesuatu yang terkadang menjadi lebih penting dari sebuah produk itu sendiri. Dengan kata lain, merek berarti bisa menggantikan produk. Nah, misalnya nih sepatu Nike, biasanya konsumen itu akan beranggapan jika sepatu Nike itu sepatu untuk olahraga. Yang selanjutnya yaitu negara asal atau country of origin. Nah, kenapa negara asal itu juga penting dalam memasarkan sebuah produk? Karena biasanya konsumen itu akan beranggapan jika sebuah negara itu memiliki keunggulan tersendiri dalam menciptakan sebuah produk. Nah, terkadang persepsi tentang country of origin ini juga meliputi seluruh produk negara tersebut. Nah, persepsi yang muncul di benak konsumen tentang image atau negara akan mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk. Contohnya yaitu mungkin negara Jepang, yang mana negara Jepang itu terkenal dengan produk elektroniknya. Nah, mungkin sebab ini juga yang membuat konsumen itu beranggapan jika produk elektronik yang diciptakan dari Jepang itu memiliki kualitas yang baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu mungkin contoh dari jam tangan, yaitu jam tangan biasanya itu konsumen akan beranggapan jika jam tangan buatan negara Swiss itu sudah tidak diragukan lagi kualitasnya.
Selanjutnya yaitu poin B, yaitu menentukan alternatif membuat keputusan. Keputusan yaitu suatu pemilihan tindakan dari dua atau lebih dari pilihan alternatif. Nah, bila seseorang itu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu antara membeli dan tidak membeli, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk membeli, maka seseorang itu sudah berada dalam posisi menentukan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan, konsumen itu harus melakukan pemecahan masalah dalam kebutuhan yang dirasakan dan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan dengan konsumsi produk atau jasa yang sesuai. Adapun langkah-langkah pengambilan keputusan yaitu yang pertama pengenalan kebutuhan. Apa sih yang saya butuhkan gitu. Nah, setelah si konsumen itu tahu apa yang dibutuhkan, jadi konsumen itu dapat menentukan jenis produk apa yang akan dibeli. Nah, yang kedua yaitu pencarian informasi. Setelah konsumen itu tahu jenis produk apa yang ia butuhkan dan yang akan dibeli, konsumen itu akan mencari informasi tentang produk tersebut, seperti contohnya merek, kualitas, ketahanannya, dan juga sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Nah, setelah pencarian informasi, konsumen itu akan melakukan mengevaluasi alternatif seperti contohnya, yang pertama tadi yaitu harga. Ini harganya mahal nggak? Ini harganya sesuai nggak dengan uang yang saya punya gitu. Yang kedua tentang merek gitu. Nah, merek ini bagus tidak? Merek ini ketahanannya bagaimana? Nah, yang selanjutnya yaitu kepembelian. Nah, konsumen di sini akan memutuskan untuk membeli produk apa yang dibeli dengan merek apa yang akan dibeli. Yang kelima yaitu perilaku setelah pembelian. Nah, setelah pembelian produk tersebut, konsumen tersebut tuh merasa puas atau tidak terhadap produk tersebut. Selanjutnya yaitu poin C, yaitu menaksir alternatif pilihan. Nah, dalam menaksir suatu alternatif, konsumen harus memikirkan resiko yang akan diterima apabila konsumen tersebut mengambil alternatif tersebut dan meninggalkan alternatif lain yang ada. Nah, alternatif dalam pemilihan keputusan konsumen yaitu yang pertama produk yang murah dengan produk yang lebih mahal. Yang kedua pembelian yang sering dan pembelian yang jarang. Yang ketiga keterlibatan tinggi dengan keterlibatan rendah. Kelas produk dan merek kurang terkenal atau kelas produk dan merek terkenal. Yang terakhir yaitu pembelian dengan pertimbangan atau pembelian dengan pertimbangan pencarian yang kurang matang dan pencarian intensif. Nah, ada 3 sudut pandang dalam menganalisis atau menaksir alternatif pilihan keputusan konsumen, yaitu yang pertama sudut pandang ekonomis, yaitu konsumen itu harus mempertimbangkan dari kegunaan dan juga kerugiannya, serta harus dapat mengidentifikasi suatu alternatif yang terbaik. Nah, yang kedua yaitu tentang sudut pandang kognitif. Nah, biasanya cognitive man ini punya pola respon terhadap informasi yang berlebihan dan seringkali mengambil jalan pintas untuk memenuhi pengambilan keputusannya pada keputusan yang memuaskan. Yang terakhir yaitu sudut pandang emosional. Nah, si konsumen ini dia merasa perasaannya itu lebih baik atau tidak setelah memberi produk. Nah, berikutnya yaitu poin D, yaitu tentang menyeleksi aturan pengambilan keputusan. Nah, setelah konsumen itu menerima pengaruh dalam kehidupannya, maka mereka sampai pada keputusan membeli atau menolak produk tersebut. Nah, berikutnya yaitu poin D, yaitu tentang menyeleksi aturan pengambilan keputusan. Nah, setelah konsumen itu menerima pengaruh dalam kehidupannya, maka mereka sampai pada keputusan membeli atau menolak produk tersebut. Pemasar dianggap berhasil jika pengaruh-pengaruh yang diberikannya kepada konsumen itu menjadikan atau membuat konsumen itu memutuskan untuk membeli produk tersebut. Dalam pengambilan keputusan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang paling utama adalah yang paling maksimal dalam memenuhi berbagai kriteria yang dapat dicapai oleh produk. Nah, tingkat tinggi satu atribut tidak dapat mengimbangi tingkat rendah yang lain. Keputusan disjungtif, aturan, dan kata penghubung dapat menghasilkan seperangkat alternatif yang bisa diterima. Sedangkan sisanya aturan umum.